Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama, puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan pada kesempatan kali ini sehingga kita dapat mempelajari materi mengenai kepuasan kerja dalam organisasi. Dan tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Bapak C.P. Triyatna MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah perilaku organisasi yang telah membersamai kita dalam mempelajari mata kuliah perilaku organisasi ini. Kami kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Dita Ikrimah dan teman saya Nisa Fitri yang akan membahas materi mengenai kepuasan kerja dalam organisasi. Agenda hari ini yaitu kita akan membahas mengenai kepuasan kinerja dalam organisasi. Nah, disebabkan materi kita pada kesempatan kali ini adalah kepuasan kerja dalam organisasi, maka di sini kami akan membahas mengenai yang pertama, apa itu pengertian kepuasan kerja? Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang ketiga, pengukuran kepuasan kerja. Dan yang terakhir, ini ada hubungan kinerja dengan kepuasan kerja. Pada kesempatan kali ini, di poin pertama ini ada mengenai apa itu kepuasan kerja. Para ahli berpendapat bahwa dalam menyikapi makna dari kepuasan kerja ini memiliki pendapatnya masing-masing. Yang pertama ini ada kepuasan kerja menurut Robbins pada tahun 2003 ialah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang diterima. Jadi ini tuh maksudnya itu ialah apa yang dirasakan oleh pribadi seorang pegawai terhadap kinerjanya itu apakah memiliki kesesuaian atau tidak. Yang kedua ini ada menurut Robert Kreitner dan Angelo Kinichi yang mendefinisikan bahwa kepuasan kerja sebagai suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Yang ketiga ada menurut Gibson pada tahun 1985 yang menyatakan bahwa kepuasan kerja sebagai sikap yang dimiliki para pekerja tentang pekerjaan mereka. Hal itu merupakan hasil dari persepsi mereka tentang pekerjaan. Nah, selanjutnya ada dari Prenwick Wenglis pada tahun 2006 yang menyebutkan bahwa kepuasan kerja ialah the degree of an individual's effective orientation toward his or her role in an organization or simply as the degree to which an individual likes his or her roles in an organization. Jadi pada umumnya pengertian dari kinerja itu akan didapatkan oleh seorang pegawai ketika dia merasakan apa yang dia kerjakan dan apa yang dia dapatkan itu sesuai. Contohnya itu ketika seseorang mendapatkan reward dari atasannya karena dia telah mengerjakan suatu kerja dengan hasil yang bagus, maka seorang pegawai itu akan merasa puas dengan apa yang dia dapatkan dari atasan tersebut. Nah, kepuasan kerja ini pada umumnya akan diartikan sebagai rasa emosional seseorang terhadap apa yang dia kerjakan dan mendapat nilai baik oleh atasannya sehingga dirinya akan merasakan suatu kepuasan kerja dalam organisasi atau dalam suatu lembaga. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Menurut Kreitner dan Kinichi pada tahun 2005 menyatakan bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu yang pertama ada pemenuhan kebutuhan atau need fulfillment, yang mana need fulfillment atau pemenuhan kebutuhan ini merupakan keadaan di mana seorang pegawai ini merasakan sesuatu
suatu kebutuhannya itu terpenuhi oleh manajernya. Atau dikatakan demikian ketika seorang pegawai ini menemukan pekerjaan yang dia butuhkan dan sesuai dengan kepribadiannya. Pada poin yang kedua ini ada perbedaan atau discrepancies, yang mana perbedaan ini menjelaskan ketika adanya suatu harapan yang dimiliki oleh seorang pegawai atau seorang anggota dalam organisasi yang sesuai dengan hasil atau realita yang dia dapatkan, maka akan muncul rasa kepuasan dalam dirinya terhadap apa yang telah ia kerjakan. Pada poin yang ketiga atau poin selanjutnya, di sini terdapat pencapaian nilai atau value attainment. Pencapaian nilai ini, seperti di awal telah saya jelaskan bahwa pencapaian nilai ini sangat mempengaruhi kepuasan kerja yang dimiliki oleh seorang pegawai atau anggota dalam organisasi. Karena ketika seorang atasan atau ketua dalam organisasi ini memberikan penilaian yang sesuai dengan kinerja yang dilakukan oleh seorang pegawai atau seorang anggota dalam organisasi, maka akan muncul rasa puas dalam diri seseorang individu atau seorang pegawai karena mendapatkan nilai yang sesuai dengan lelahnya atau dengan apa yang telah dia berikan kepada lembaga tersebut atau kepada organisasi tersebut. Pada poin selanjutnya ada keadilan atau equity. Keadilan ini di mana kenyamanan ini akan dirasakan oleh seseorang ketika dia memperoleh keadilan dari atasannya di tempat kerjanya. Selanjutnya ada komponen genetik atau genetic komponen. Kepuasan kerja merupakan fungsi sifat pribadi dan faktor genetik. Hal ini menyiratkan perbedaan sifat individu mempunyai arti penting untuk menjelaskan kepuasan kerja di samping karakteristik lingkungan, terutama pada lingkungan pekerjaan. Sudut pandang lain mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu yang pertama ada kerja yang secara mental menantang. Maksudnya ini ketika seseorang merasa bahwa dia tidak mampu atau dia merasa bahwa dirinya kurang bisa dalam menyikapi suatu pekerjaan yang menurutnya ini sangat susah. Namun ketika dia menjalani pekerjaan tersebut, dia merasa dirinya bisa dan menciptakan hasil yang sesuai. Maka ketika itu dia akan mendapatkan rasa puas dalam dirinya karena telah mendapatkan hasil yang bagus atas kinerjanya, walaupun pada awalnya dia merasa bahwa dirinya itu tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua ada ganjaran yang pantas. Ganjaran yang pantas yang diterima oleh seorang karyawan atau seorang pegawai dalam suatu pekerjaan itu sangatlah mendukung kepuasan kerja dalam suatu lembaga. Karena apabila ganjarannya tidak sesuai dengan kinerja yang telah dikeluarkan oleh seorang pegawai, maka seorang pegawai akan kecewa dan akan melakukan beberapa tindakan lainnya karena ketidakpuasan atas apa yang didapatkan dari atasannya. Selanjutnya ada kondisi yang mendukung. Lingkungan kerja yang mendukung kenyamanan pribadi untuk memudahkan mengerjakan tugas dengan baik. Ini sangatlah mendukung adanya rasa puas dalam diri seseorang. Karena apa? Ketika seorang pribadi itu nyaman dalam mengerjakan tugas atau kewajibannya dalam suatu lembaga, maka rasa puas akan muncul dalam dirinya sendiri. Selanjutnya ada rekan yang mendukung. Mempunyai rekan kerja yang ramah dan mendukung menghantarkan kepada kepuasan kerja yang meningkat, kesesuaian pribadi pekerjaan. Orang tipe kepribadiannya sama dengan pekerjaan yang mereka pilih, dengan demikian akan tercipta kepuasan kerja yang meningkat. Dari faktor-faktor tersebut, itulah yang dapat mengantarkan atau yang dapat memunculkan
adanya rasa kepuasan dalam kerja seseorang atau dalam organisasi sehingga adanya rasa nyaman dan tetap dalam dirinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suatu anggota dalam organisasi atau sebagai karyawan dalam suatu lembaga. Selanjutnya itu ada pengukuran kepuasan kerja. Nah, pengukuran kepuasan kerja itu dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Yang pertama itu ada pengukuran kepuasan kerja yang dilihat secara global. Nah, pengukuran itu dilakukan dengan cara menggunakan kuesioner satu pertanyaan. Itu tuh bertujuan untuk mengetahui nih apa yang disukai dan yang tidak disukai dari si pekerjaan itu. Terus yang selanjutnya itu ada pengukuran kepuasan kerja yang dilihat sebagai konsep permukaan. Nah, si pengukuran kepuasan kerja yang dilihat sebagai konsep permukaan itu tuh menggunakan konsep facet atau permukaan yang menganggap bahwa kepuasan pekerja itu tuh eh, itu tuh dapat dilihat dari berbagai aspek dari situasi kerjanya gitu yang berbeda, bervariasi secara bebas dan harus diukur secara terpisah. Nah, konsep facet itu tuh diantaranya dapat diperiksa dari beban kerja, terus keamanan dari pekerjaan itu, terus ada kompetensi, terus ada kondisi kerjanya, status sama praktis dari si pekerjaan itu. Nah, terus selanjutnya itu ada pengukuran kepuasan kerja yang dilihat sebagai kebutuhan yang terpenuhi. Nah, konsep ini tuh merupakan suatu pendekatan yang terdapat pengukuran kepuasan kerja yang tidak menggunakan asumsi bahwa orang itu tuh memiliki perasaan yang sama mengenai aspek tertentu dari suatu pekerjaannya. Nah, biasanya tuh kuesionernya tuh terdiri dari kebutuhannya tuh kebutuhan si pekerjanya tuh terpenuhi nggak sih, terus ada penghargaan yang diberikan saat dia tuh melakukan pekerjaan itu. Sedangkan menurut Robbins itu tuh ada dua pendekatan yang digunakan untuk mengukur kepuasan dari kepuasan kerja. Yang pertama itu ada single global rating atau sering disebut juga dengan angka nilai global tunggal. Pendekatan ini tuh untuk mengukur tingkat kepuasan kerja yang dilakukan terhadap masing-masing aspek atau faktor pekerjaan secara utuh. Misalnya kalau kita tuh pengen menilai tingkat kepuasan dari pekerja tersebut dengan melihat faktor atau unsur prestasi, terus kemajuan dan pengakuan. Kedua itu ada Summa Nation Score atau yang sering disebut dengan skor penjumlahan. Pendekatan itu bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan kerja yang dilakukan secara menjumlahkan skor kepuasan atas faktor-faktor pekerjaan sehingga nanti akan diperoleh nilai kepuasan kerja dari total si pekerjanya. Misalnya kalau kita tuh menilai tingkat kepuasan kerja karyawan melalui faktor kayak prestasinya dia, terus kemajuan, terus juga dari pengakuan. Nah, maka kita tuh akan memiliki total nih tingkat kepuasan kerja uh, yang ada, kepuasan kerja uh, yang ada gitu. Ya, itu tuh ada hubungan kepuasan dan kinerja. Jadi menurut Gibson dalam Wibowo tahun 2014 mengatakan adanya hubungan timbal balik antara kinerja dan kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu menyebabkan peningkatan kinerja pegawai sehingga pekerjaan yang itu tuh dapat memuaskan dan akan lebih produktif. Nah, di sisi lain juga dapat pula terjadi kepuasan kerja yang disebabkan adanya kinerja atau prestasi kerja sehingga pekerjaan itu lebih produktif sehingga akan mendapatkan kepuasan. Sedangkan menurut Fitzhugh dalam Wibowo tahun 2014 itu tuh mengatakan bahwa cenderung mengikuti pandangan kinerja secara tidak langsung menyebabkan suatu kepuasan
kinerja itu tuh akan menerima reward baik intrinsik atau ekstrinsik. Kepuasan itu juga akan diperoleh melalui penilaian terhadap reward yang diterima. Apabila pekerjaan merasa bahwa pemberian penghargaan tersebut adil dan akan membuat kepuasan kinerja yang meningkat. Wibowo itu sendiri, kepuasan kerja merupakan prediktor kinerja karena kepuasan kerja mempunyai relasi moderat dengan kinerja. Pekerja yang merasa puas melakukan pekerjaannya itu tuh akan jauh lebih baik dalam memenuhi kewajiban yang harus mereka lakukan gitu. Hal tersebut itu dapat menimbulkan perasaan yang positif yang kemudian akan mendorong kekreativitasan dari pekerja, terus juga dapat memperbaiki pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dari si pekerja itu sendiri. Nah, terus juga dapat meningkatkan memori dan menarik berbagai macam informasi dari pekerjaan itu sendiri. Terus juga perasaan positif itu dapat memperbaiki ketekunan pekerja dalam mengerjakan sesuatu tugas dan juga dapat menarik lebih banyak bantuan dan dukungan dari rekan si pekerjanya. Hal tersebut itu dapat menimbulkan perasaan yang positif yang kemudian akan mendorong kekreativitasan dari pekerja, terus juga dapat memperbaiki pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dari si pekerja itu sendiri. Nah, terus juga dapat meningkatkan memori dan menarik berbagai macam informasi dari pekerjaan itu sendiri. Terus juga perasaan positif itu dapat memperbaiki ketekunan pekerja dalam mengerjakan sesuatu tugas dan juga dapat menarik lebih banyak bantuan dan dukungan dari rekan si pekerjanya. Yang terakhir itu menurut Colquitt, Lepin, Vincent dalam Wibowo tahun 2015 itu tuh kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang positif moderat pada suatu kinerja. Orang yang punya tingkat kepuasan kinerja lebih tinggi cenderung mempunyai tingkat kinerja tugas lebih tinggi. Baik, selanjutnya sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pemaparan materi ini. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.